Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi ciri dan unsur cerita fantasi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian yang pertama dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi atau imajinasi dengan tepat. Kedua, kalian dapat menentukan ciri-ciri cerita fantasi atau imajinasi dengan benar. Baik anak-anak, kita masuk ke materi. Dalam materi ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi cerita fantasi. Yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga, jenis cerita fantasi. Dan yang keempat adalah unsur-unsur cerita fantasi. Definisi cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Rangkaian peristiwa yang disajikan menimbulkan daya khayal kepada pembaca, karena peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi diantaranya, pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan yang dialami para tokoh. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan yang ada dalam dunia sehari-hari. Seringkali, ide cerita berupa hal-hal luar biasa yang tidak dapat kita temukan dalam dunia nyata. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi, cerita fantasi memiliki ciri khas, yakni peristiwa yang ada dalam cerita dapat berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Sebagai contoh, kalian pasti sering menonton kartun Doraemon. Nah, itu adalah contoh gambaran tokoh cerita dapat berpindah-pindah dari waktu ke waktu. Ciri yang keempat, itu tokoh unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau tidak nyata. Dan ciri yang keenam adalah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi 2 jenis, yakni pertama, cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Dan yang kedua, cerita fantasi berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Cerita fantasi berdasarkan latar cerita masih dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni pertama, cerita fantasi menggunakan latar lintas waktu masa lampau. Dalam cerita ini, peristiwa terjadi menggunakan latar waktu masa lampau, seperti pada masa kerajaan. Contoh cerita fantasi ini dapat kita temukan misalnya di dongeng dan di hikayat. Yang kedua, cerita fantasi menggunakan latar waktu sezaman. Dalam cerita ini, peristiwa terjadi pada masa sekarang. Contoh cerita fantasi ini misalnya cerpen atau novel yang menggunakan latar dan waktu saat ini. Yang ketiga, cerita fantasi menggunakan latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Cerita fantasi ini ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Contoh cerita fantasi ini misalnya dalam novel Harry Potter dan Relikui Kematian. Dalam novel tersebut,
mengandung alur dan waktu yang akan datang. Kemudian, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi dibagi menjadi dua jenis, yakni pertama, cerita fantasi total. Pada jenis ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Sebagai contoh, cerita berjudul Nataga The Little Dragon yang dapat kalian baca di buku paket. Nama orang, objek, dan kota benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Cerita ini mengungkapkan imajinasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Yang terakhir, kita akan membahas unsur-unsur cerita fantasi. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Kedua, latar. Latar yaitu menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan. Jadi, latar terbagi menjadi 3 jenis, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan merupakan gambaran watak atau perilaku yang dimiliki pengarang, baik itu watak baik atau sering disebut protagonis, dan watak jahat yang sering disebut antagonis. Unsur keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang menempatkan dirinya di luar cerita. Kata ganti yang sering digunakan misalnya nama seseorang, ia, dia, mereka. Yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang ikut terlibat dalam cerita dengan mengisahkan diri sendiri. Kata ganti yang sering digunakan misalnya aku. Yang ketiga adalah sudut pandang campuran, yaitu gabungan dari sudut pandang ketiga dan pertama. Unsur yang kelima yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang biasanya berupa nilai-nilai moral dalam kehidupan. Unsur keenam, alur. Alur atau sering disebut plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dibagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Alur maju, yaitu cerita berjalan urut dari awal sampai akhir. 2. Alur mundur, yaitu cerita berjalan dengan menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu. Dan yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu cerita berjalan meloncat-loncat di antara masa lalu dan masa kini. Unsur yang ketujuh atau yang terakhir adalah konflik. Konflik merupakan pertikaian atau permasalahan yang dialami oleh para tokoh. Demikian anak-anak materi pada pertemuan ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kalian tentang teks cerita fantasi.